Kalau istrimu tahu kalau apa lagi ngirim terus pada ibu sendiri, aduh ya, temburutnya sebulan. Dalam hati saya, itu jin pakai kerudung. Nasib buruk kalau punya istri semacam itu, menjerumuskan. Istri melarang suami berbuat baik pada bapak ibunya, mengajari durhaka, dan dia dapat berhenti bercinta, ranyuan dan satu kali yang pasti. Jadikan rumah tanggamu indah dengan berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana, barangkali rumus ini jarang dibaca atau ada orang baca tapi cara bacanya salah. Baca rumus ini dengan benar. Rumusnya sederhana. Hei suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Jangan salah baca rumus. Hei istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibu. Kita selama ini baca rumusnya salah. Hei istriku, hormati ibuku. Dari mana rumus itu? Rumusnya sederhana, wahai suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Buahnya apa, wahai suami? Jika istrimu itu seorang anak seorang yang berbakti pada ibu bapaknya, maka dia adalah wanita solehah yang engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Coba kalau dia perempuan yang kurang ajar sama bapak ibunya, Anda akan menitipkan benih di rahimnya, akan jadi manusia yang jahat sama Anda. Pahami makna ini? Wahai istri, jika suamimu itu adalah suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia adalah suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahimmu. Cuma rumus ini jarang dipakai. Ada seorang istri melihat suaminya transfer ke ibunya sendiri marah-marah. Suatu ketika ada pertanyaan seorang ibu, Buya, saya punya suami kaya punya istri dua. Saya bingung, kaya punya istri dua, maksudmu gimana ibu? Masa setiap gaji bagi dua, separuh buat ibunya, separuh buat saya? Wah, ini orang sakit. Ini orang sakit. Dan ada yang memang marah. Suatu ketika ada orang bertanya pada kami, ini kisah nyata. Kita sudah minta izin sama yang bersangkutan. Suatu ketika ada seorang ibu bertanya, berkata, Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS, saya dapat tidur drumnya, judulnya apa ketika dia ngomong begitu. Terus ibu, ya maksudnya saya jawabnya nanti sendiri, Buya. Terus sekarang kan suami kan bersepakui dan harus apa-apa izin. Gini Buya, saya itu punya ibu jual sayur di pasar, akhir ibu saya. Setelah saya bisa dapat gaji, gimana hukumnya kalau saya memberikan uang kepada ibu saya ya tanpa izin suami? Kami bertanya, ibu uang siapa ini? Uang saya sendiri ya, bukan uang suami? Bukan. Jika uangnya ibu bagi-bagi orang di pasar pun boleh, apalagi diberikan kepada ibunya ibu sendiri tanpa izin, ya tanpa izin memang duitnya. Ya kalau boleh buat suami, dia harus mengatakan alhamdulillah dan saya nggak dosa. Iya ibu tidak dosa karena ibu memberikan uang ibu sendiri kepada ibunya ibu. Alhamdulillah. Baik ibu. Bu, saya mau tanya, saya memahami sisi lain bukan masalah ini kan hukum fikih gampang, tapi akhlak beda. Saya baca sisi akhlak. Ibu, saya mau tanya, kenapa ibu kasih duit ke ibunya sendiri saja tanpa sepengetahuan suami? Kenapa? Kok suamimu nggak boleh tahu? Buya, pernah suatu ketika suami saya tahu saya ngasih duit kepada ibu saya. Marahnya nggak kira-kira. Saya nahan di hati saya. Dalam hati saya ngomong, nasib buruk kau punya suami iblis pakai kopi putih. Itu yakin iblis itu. Mengajari istri yang kurang ajar sama ibu, ya kalau bukan iblis mana ada. Ini mau orang baik semuanya, maka saya berani ngomong begini. Kalau ada iblis ini saya nggak akan ngomong. Masa melarang istrinya dan marah-marah? Dia memberikan pada ibunya mesti didukung, malah marah-marah. Dia tadi iblis pakai kopiah putih. Saya enak kalau bicara sama orang-orang baik mah enak, kalau sama iblis saya takut.
Wah, nanti saya keroyok sama iblis. Ini adalah kisah seperti itu. Ada seorang suami itu begitu, sama mertuanya nggak akur. Mertuanya datang ke rumahnya karena dia punya banyak uang. Dia pulang kaya sebenarnya, karena nggak sering mertuanya datang. Kalau mertuanya datang langsung protes, nginep di hotel. Ini kelihatan. Atau sebaliknya, seorang perempuan kalau sudah kedatangan adik iparnya, kedatangan ibunya, langsung cemberut. Idamin, walau bersih rumah kotor. Ibu tidak usah ketawa, khawatir tawa itu dianggap oleh sebagian orang menunjukkan sesuatu. Nggak boleh ya. Di rumah Anda insya Allah baik semuanya, amin. Nah, ada kisah yang serupa. Seorang laki-laki datang kepada kami. Dia adalah pengusaha asli, itu sukses dia. Kemudian bawa anaknya, kecil. Kalau itu tanya dia, istri nggak ada. Buya mau tanya, dalam mendidikan anak kan Buya selalu ngajarkan kompak, suami istri kompak. Iya harus. Jangan sampai suaminya bapaknya marah, ibunya di sini. Kan biasanya begitu pendidikan anak. Ini bab lain bu, ibunya keras, bapaknya ngendengin. Ibunya marah-marah, katanya apa? Nah, lewat pintu belakang, sudah bapak buka belakang. Ini kan gitu. Ada model bapak begitu, ada. Atau ibu sebaliknya, nggak kompak tuh berantakan anak. Akhirnya ini ada seorang suami bertanya begitu. Buya kan ngajari kompak. Iya memang. Cuman dalam ini saya nggak kompak. Kenapa? Gini Buya, saya punya ibu. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya punya adik perempuan, sekarang kelas 1 SD atau 1 SMP. Dan semua anak-anak ibu saya adalah lagi pas-pasan, yang sukses paling sukses saya. Otomatis karena saya termasuk yang sukses ya, mau tidak mau lah kami harus ikut membantu ibu. Alhamdulillah. Cuman biasa mau tanya, saya tidak kompak dengan istri saya. Kenapa? Saya itu kalau memberikan uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Gimana hukumnya Buya? Duit siapa ya Pak? Duit saya sendiri. Istrimu sudah kau kasih nafkah? Nah ini pertanyaan beda. Kalau ibu tadi pakai apa kan? Istrimu sudah kau kasih nafkah karena suami sudah. Kau berikan apa dulu? Alhamdulillah saya berikan kasih mobil, saya kasih ini. Selagi istrimu sudah kau cukupi nafkahnya, uangmu boleh kau berikan siapa saja. Apalagi kau berikan pada ibumu sendiri. Jadi gak apa-apa, ya gak apa-apa kan ibu sendiri. Kan gak kompak itu gak pendidikan. Ini adalah bukti orang tua. Jadi gak apa-apa, gak apa-apa. Alhamdulillah, berarti saya gak salah. Akhirnya kami tanya, Pak, mau tanya saya. Memangnya kenapa? Kalau istrimu tahu kalau kamu lagi kirim duit pada ibumu sendiri, aduh ya, cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, itu jin pakai kerudung. Nasib buruk kalau punya istri semacam itu, menjerumuskan. Istri melarang suami berbuat baik pada bapak ibunya, mengajari durhaka. Dan dia tidak mengerti bercinta. Rayuan dasar itu kayak apa sih? Coba saya buat sedikit rayuan. Rayu kan Anda kita bulan madu di atas awan mereka lihat. Itu rayuan gombal. Coba ada bayangkan indahnya rayuan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Suatu ketika seorang suami mau begini, ya kamu mau belanja sekarang ya, anterin belanja, dianterin. Seorang istri belanja dianterin suaminya, yang bayar kan suami, dianterin sama suami belanja. Cuman sang istri ini setiap mengambil sesuatu, sang suami minta tambah satu lagi. Minyak goreng 1 kilo tambah 1 kilo, gula 2 kilo tambah 2 kilo lagi. Terlalu untuk apa sih ya? Sudahlah. Setiap beli sang suami minta ditambah, setiap istri ngambil minta ditambah. Iya. Dibawa ke tempat kasir dibayarin, dibawa pulang belanjaannya ke rumah. Sampai di rumah sang istri menata barang belanjaannya di rak yang sudah disiapkan. Selebihnya sang istri bertanya, Bang, terus ini bawa kemana Bang? Dibungkus sayang. Dibungkus? Iya. Kok dibungkus? Sudahlah dibungkus. Setelah dibungkus mau dibawa kemana? Akan aku kirim. Kirim kemana Bang? Ke ibu. Kan ibu abang sudah meninggal. Ibu mau cantikku. Habis itu orang cerdas kalau lain. Mau tidak mau jatuh cinta istri. Cuman banyak laki-laki tidak cerdas. Loh, itu hakikat ada makna yang terkandung di dalam rayuan dahsyat ini.
ada barokah, ada kasih sayang. Ini sebetulnya sederhana, rumah tangga itu begitu seharusnya, saling mendukung. Saling mendukung untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, kunci kebahagiaan. Tidak akan bahagia orang yang menjalani hidup rumah tangga dengan durhaka pada orang tua. Tidak akan. Begitu sebaliknya seorang istri tak tahunya apa. Ya sama. Dikasih uang oleh suami, tiba-tiba disisihkan, bang tolong beli ini bang. Iya. Tiba-tiba membuat suatu bingkisan begitu. Setelah buat bingkisan, sang suami bertanya, mau dibawa kemana saya? Oh dititip. Ke siapa? Bayar. Umi. Umi siapa? Uminya abang. Tersentuh hatinya. Begitulah keindahan rayuan ala Nabi SAW. Pantulan cinta. Kita dengan saudaranya juga demikian. Tidak yang adik-adik itu kalau perhatikan. Yang saudaramu. Kalau anda punya istri yang sangat baik dengan saudara-saudarinya, maka ketahuilah dia adalah istri salihah di surga. Sekarang banyak suami mempengaruhi istri untuk masuk neraka. Ada suami mengajari, ada istri mengajari suatu masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi jadikan pernikahanmu itu adalah untuk Allah dan berbakti pada orang tua dan berbakti pada keluarganya. Begitu bahayanya pasangan ini kalau salah. Ini babnya beda sebetulnya. Kita masukkan di sini masih ada hubungannya dengan ini. Suatu ketika, jadi begitu besarnya pengaruh suami kalau ngajak ke neraka, surga istri. Suatu ketika kita bagi waris. Nanti ada pembagian waris pada sini. Pembagian waris. 5 bersaudara sudah beres semuanya. Anak perempuan lagi perempuan sudah beres semuanya. Setelah dia akan beres, sepakat pulang mereka bubar. Setengah jam kemudian ada telepon. Perempuan pulang ke rumahnya, telepon, Buya, tolong pembagiannya dipending lagi. Rupanya sang perempuan yang sudah setuju tadi pulang ke rumah setan di rumah pakai kopi yang putih. Suaminya mempengaruhi. Maka kami ingin kedua dan memilih, wahai suami, jika ada pembagian waris pada istrimu, ajari agar istrimu tidak mengambil lebih dari haknya. Bahkan ada pun harus marah kalau ternyata mereka berbuat jahat. Kenapa? Kalau istrimu itu jahat dan urusan waris dengan saudaranya, dia istri merusak rumah tangga anda. Rumah tangga anda akan gersang panas karena dia membawa petaka. Begitu sebaliknya, wahai istri, jika ada suamimu membagi waris, apalagi pembagian waris, ajari agar jujur, tidak mengambil lebih dari haknya. Cuma biasanya pasangan saling mengajari untuk masuk neraka. Ini adalah ahli surga semuanya. Amin. Saling mengingatkan.